Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,19%, close di 6.865 dengan adanya net sell dari investor asing. Untuk market reguler, net sell 239 miliar, juga all market net sell 466 miliar. Sedangkan untuk kurs rupiah, hari ini ada pelemahan 0,3% ya, tapi masih berada di zona aman nih di Rp16.196 per 1 US dollar. Lalu terkait dengan tarif dari Presiden Trump untuk Indonesia, ini masih dalam fase lobbying ya guys ya, masih dalam tahap negosiasi juga, tapi kita semua ya termasuk Indonesia dan pemerintah kita saat ini berharap bahwa Indonesia akan terkena tarif yang lebih rendah dibandingkan Vietnam, di mana tarif balasan Amerika Serikat untuk Vietnam juga diturunkan dari yang semula di 46% turun menjadi 20%. Nah, harapannya kita mendapatkan tarif di bawah 20% ya, agar tarif impor ekspor atau perdagangan antar negara bisa lebih murah lagi. Nah, dalam rangka melobi ya tarif Trump, ISDM ini akhirnya mengakui ya bahwa Indonesia ini akan memborong LNG dari Amerika Serikat. Ya, sehingga ini semoga saja bisa menjadi daya tawar Indonesia ya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah tentunya. Dan rupiah ini masih ada pelemahan ya, meskipun tadi kita lihat masih berada di zona aman, yaitu di bawah 16.200 ya. Kalau misalkan sudah di atas 16.300 itu artinya rupiah kita ya lanjut melemah ke level yang lebih tinggi ya guys ya. Tapi ya selama di bawah 16.200 saya rasa masih cukup aman nih, terutama untuk teman-teman yang masih hold saham perbankan ya, dan juga saya rasa banyak nih yang masih floating loss. Nah, ini juga tertekan ya sebenarnya oleh penurunan ya guys ya, potensi dari penurunan Fed rate ya, atau pemangkasan suku bunga acuan oleh Fed rate ya, ini potensinya menjadi turun ya guys ya, karena tarif Trump ini belum diberlakukan ya untuk negara-negara besar lainnya. Contohnya seperti China itu kan juga belum fix ya untuk tarif terbarunya. Nah, jadi ketika tarif Trump ini untuk beberapa negara yang mengekspor produknya ke Amerika Serikat itu menjadi mahal atau lebih mahal, ya maka orang Amerika Serikat yang membeli produk tersebut juga pasti dengan harga yang lebih tinggi. Artinya inflasi lebih tinggi lagi. Nah, kita mengetahui ya bahwa The Fed itu tidak suka inflasinya naik. Mereka menginginkan inflasinya itu turun, baru mereka pangkas suku bunga. Seperti itu guys ya. Jadi ini sangat erat kaitannya ya guys ya. Tarif perdagangan yang diotak-atik oleh Presiden Trump ini juga akan berimbas terhadap kenaikan inflasi di Amerika Serikat sana. Oke guys, kita akan coba analisa ya guys ya untuk penutupan saham hari ini di Jumat tanggal 4 Juli 2025. Tentu saja analisa ini bisa teman-teman gunakan sampai di hari Senin depan ya. Hari Senin tanggal 7 Juli 2025 nanti ya ketika open market. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas BBRI. Nah, seperti yang kita sempat bahas ya kemarin ke teman-teman bahwa BBRI ini masih berada di zona buy untuk level saat ini. Sebelum nanti ada keputusan tarif Trump yang mungkin ya bisa saja menurunkan kembali saham BBRI, jadi teman-teman harus tetap mengatur porsinya. Tujuannya agar ketika nanti harga sahamnya kembali turun dan terdiskon di bawah 3.600 ya, kita masih punya cash untuk beli dan averaging down di bawah level saat ini. Jadi hari ini pun kita lihat masih ada koreksi 0,2% di level 3.670 ya. Dan kita lihat juga ada distribusi nih terutama dari ZPBKAK ya. Investor asing ini dalam posisi wait and see memilih untuk menjual ya atau mendistribusi saham BBRI hari ini. Kenapa saya bisa bilang ini wait and see guys ya? Karena kan ini kita lihat ya, kalau misalnya kita perhatikan merah-merah semua artinya ada distribusi. Kenapa bisa dibilang ini wait and see? Karena net sell-nya itu semakin tipis. Ya, kalau misalkan net sell-nya ini semakin tipis, maka artinya distribusinya tidak lebih besar dibandingkan net sell di tanggal 30 Juni lalu. Ya, jadi kita lihat belum ada akumulasi kembali untuk BBRI, tapi untuk big banks lain itu sudah ada akumulasi. Dan net sell untuk BBRI-nya mulai turun alias menipis, artinya asing tidak jualan sebesar kemarin gitu ya. Tidak jualan seperti di akhir Juni lalu. Jadi untuk BBRI ya kalau misalnya kita perhatikan sih beberapa hari perdagangan sampai nanti ya tarif Trump diberlakukan untuk Indonesia, dan tentu saja harapannya tarifnya akan rendah.
Kemungkinan besar akan cukup sideways ya di level-level saat ini di 3650 sampai di 3720 ya. Ini akan sideways di level sekarang. Jadi manfaatkan ya posisi sideways ini untuk buy on weakness yaitu di sekitar 3650 sampai di 3670 di harga saat ini. Jadi, meskipun kita bilang memang ini adalah harga ya untuk, buy satu ya, tapi teman-teman tetap harus mengatur porsi pembeliannya ya, jangan sampai terlalu banyak dan nanti kalau misal ada diskon lagi, teman-teman bisa cicil beli lagi di harga yang bagus ya. Anggap saja Juli ya mungkin masih ada penurunan ya nanti, Agustus Juli, Agustus, September ya, semoga Agustus, September bisa hijau ya guys ya, bisa, naik lagi, bisa rebound lagi dan itu harapan kita bersama. Lanjut ke BBCA. Hari ini BBCA ada kenaikan tipis 0,5% di level Rp8.650 per saham. Kita lihat cukup sideways juga untuk BBCA seperti yang kita bahas kemarin ya. Sesuai dengan apa yang kita bilang ke teman-teman. Hari ini cukup netral tapi ada ZPKZ yang distribusi ya. Ini distribusinya juga cukup besar dibandingkan akumulasi dari RX dan juga AK. Jadi overall hari ini investor asing masih ada net sell untuk saham BBCA. Net sell hari ini di 45,8 miliar ya, jauh lebih rendah dibandingkan net sell kemarin yaitu di angka 106 miliar. Jadi hari ini hanya 45 M saja guys. Lebih rendah ya, itu artinya investor asing tidak begitu banyak ya menjual sahamnya untuk BBCA. Lanjut ke BBNI. BBNI juga mulai sideways. Hari ini ada sedikit kenaikan 0,7% di level Rp4.000 per saham. Cukup netral juga, namun hari ini ada akumulasi dari asing. Ada YU AKPDBK yang hari ini net buy. Jadi BBNI hari ini kalau misal kita perhatikan itu net buy di 58 miliar. Nah ini kan net buy-nya sudah mulai besar ya. Sebenarnya sudah mulai mengimbangi net sell di BBCA tadi ya. Lalu untuk Bank Mandiri hari ini masih close di harga yang sama, ya intinya masih cukup sideways dan fase sideways ini ya bisa teman-teman manfaatkan untuk cicil beli ya. Belinya bertahap aja guys, jadi jangan terburu-buru ya, jangan kebawa nafsu. Close di 4.740 hari ini juga cukup netral namun asing terpantau akumulasi ya. Ada ZP, BK dan juga CP ya. Beberapa investor retail juga mulai cicil beli nih ada XL dan juga XC. Menarik ya. Jadi untuk Bank Mandiri kita lihat ternyata hari ini juga ada net buy di 53,6 miliar dan net buy asing untuk Bank Mandiri sudah terjadi di 3 hari perdagangan terakhir. Ya sejak di awal Juli ya tanggal 2, 3, 4 ini ternyata asing masuk lagi di Bank Mandiri. Ini artinya sinyal yang bagus ya guys ya, sinyal yang baik sebenarnya untuk Bank Mandiri. Tapi untuk overall saham big banks ya kita melihat bahwa asingnya masih wait and see gitu ya. Itu kesimpulan yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Jadi ini waktunya buy tapi tetap ya buy-nya jangan terlalu banyak ya. Teman-teman pelan-pelan aja averaging down-nya sehingga nanti kalaupun ya teman-teman dapat harga yang lebih murah lagi, harga sahamnya turun lagi, ya kalian bisa beli di harga yang lebih murah gitu ya. Nanti averaging down-nya akan lebih cepat lagi untuk menurunkan average yang kalian miliki. Meskipun sebagian orang mengaku ya sudah lelah dengan averaging down ya, tapi ya namanya juga investasi. Apalagi teman-teman kemarin sudah dapat dividen kan, ya untuk invest jangka panjang ya resikonya seperti itu guys. Kita akan bahas juga ya beberapa saham yang menarik hari ini. Ada AADI hari ini naik ya 1%-an di level Rp7.000 per saham. Dan hari ini pun naik karena adanya akumulasi asing. Kita lihat ada akumulasi dari BK dan RX. Sebenarnya kalau misal kita pantau ya untuk chartnya AADI hari ini kenaikannya kan tidak terlalu tinggi ya dibandingkan kemarin. Net buy-nya pun turun ya. Kemarin 25 M, hari ini hanya 13,3 M saja. Ini sebenarnya cukup wajar ya dan tidak menutup kemungkinan juga AADI ini bisa kembali retrace, bisa kembali ada koreksi normal ya. Ke bawah 7.000 bisa di 6.850 sampai di 6.900-an. Karena hari ini pun kita lihat ada rejection di MA50-nya ya guys ya. Ada gagal naik ya, gagal breakout di MA50 di atas MA50 jadi hari ini close-nya di 7.000. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan juga untuk trend following ya. Jadi kalau misal mau trend following di ADI juga harus perhatikan ya. Ini sudah banyak teman-teman yang cuan ya sekitar 4% lebih ya guys ya. Kalau misal teman-teman belinya di sekitar 6.600, 6.700 ya cuan ya sekitar 3 sampai 4%-an seperti itu. Tapi ini sangat baik ya kenaikan ADI dibarengi dengan adanya akumulasi dari investor asing.
Lanjut kita bahas MBMA. MBMA juga menunjukkan tanda-tanda penguatan ya. Hari ini ada kenaikan 3% di level Rp468 per saham. Ada normal akumulasi terutama dari NIAK dan juga ZP. So, untuk saham MBMA hari ini kita lihat ada net buy 6,3 miliar ya, meskipun belum terlalu besar, tapi untuk 1 minggu ya atau bahkan 2 minggu terakhir ini akumulasi asingnya bagus ya. Jadi ya untuk MBMA bisa untuk trend following juga sebenarnya oke ya, tapi teman-teman juga harus paham tetap ada resiko ya karena sejauh ini MBMA belum bisa bagi dividen ya. Sejauh ini sejak IPO MBMA belum bisa bagi dividen ya, berbeda dengan NCKL yang sudah rutin bagi dividen. Lanjut ke SMDR. Hari ini SMDR ada kenaikan 3,2% di level Rp316 per saham ya. Ada normal akumulasi dari NIMG dan BQ. Dan kalau misal kita perhatikan untuk SMDR, ada net buy meskipun tidak besar ya, dari asing hanya 137 juta saja. Tapi untuk trend following saya rasa tidak ada salahnya ya karena akumulasinya juga ini bukan hanya dari asing ya, tapi juga dari domestik. Jadi untuk SMDR sendiri teman-teman bisa coba untuk pantau dan kalau misal minat ya silahkan coba entry buy ya dengan strategi trend following di sekitar 300 sampai di 320-an ya. Jadi untuk SMDR ya semoga bisa lanjut rebound lagi dan ya saya rasa kemarin ketika patah tren ini sudah banyak yang jualan ya guys ya, mencari titik lagi untuk entry buy. Nah, sekarang mungkin bisa saja menjadi peluang ya. Kemarin naik 2,6, hari ini naik 3,2% ya sudah banyak yang cuan 5%. Kita lihat retailnya sudah ada yang jualan juga nih, ada XC, XL dan PD. Lanjut ke Inco. Inco juga menunjukkan tanda penguatan ya. Hari ini naik 3,19% di level Rp3.560 per saham. Ada akumulasi namun akumulasinya bukan dari asing ya, melainkan dari domestik ya. Ada YUAK versi domestik, sedangkan yang distribusi hari ini ada asing dengan net sell 14 miliar. So, kita akan coba rekap guys ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada Goto, lalu ada BBNI, Bank Mandiri, ada BRIS, Astra International, Toba ya. Toba hari ini naik lumayan ya 7%. Lalu ada MDKA, UNTR, BRMS, AADI, INRG, INDF, DSSA, Bumi, MBMA, ISAT, Pegas, lalu ada BRPT dan saham Ratu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.